Sekarang sebelum memulai, kita absen dulu ya anak-anak. Yang pertama ada Dinda Gustika. Saya Bu. Kemudian ada Mel. Saya Bu. Ada Diva. Saya Bu. Ada Puji. Saya Bu. Ada Tania. Saya Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa Bu. Baik Bu. Alhamdulillah Ibu. Suatu. Alhamdulillah sehat semua ya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Lawan bersama penyakit COVID-19 ini dengan 3M. Apa itu 3M? Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, Jaga jarak. Pintar. Yuk, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Kamel pimpin berdoa ya buat teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa mulai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan yang akan kita pelajari hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian daun beserta fungsinya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan antara struktur bagian daun dan fungsinya. Yang ketiga, siswa dapat menggambar bentuk bagian daun. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tulang daun. Adapun penilaian yang akan diambil yaitu 3 penilaian. Yang pertama ada sikap, yang dinilai dari disiplin, santun, dan tanggung jawab. Kemudian penilaian kedua, pengetahuan, yaitu soal jawab. Dan yang ketiga, keterampilan, yaitu kerapian siswa dalam mencatat dan keaktifan siswa dalam bertanya serta menjawab. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk lebih semangat, sekarang kita nyanyi dulu yuk, yaitu lagu Lihat Kebunku. Tahu lagunya kan anak-anak? tahu Bu. Nah, yuk mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Lihat Kebunku Penuh dengan bunga, ada dan ada yang merah, yang ku siram semua. Ibu mawar melati semua indah. Ore, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Sekarang siapa yang pernah ke kebun? Saya. Wah, kira-kira apa saja yang kalian lihat di kebun? bunga, daun. Benar. Lalu siapa di sini yang pernah memetik daun? Saya. Saya. Saya Ibu. Nah, di gambar ini daun ada di sebelah mana? Itu tuh Bu, yang di bawah tuh. Di bawah Warna hijau. Nah, betul sekali. Yuk, sekarang kita simak materi bersama ya, anak-anak. Iya Bu. Setiap tumbuhan memiliki daun. Daun ini merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Daun pada umumnya berbentuk tipis dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan warna klorofil yang ada pada daun.
Namun, daun ada juga yang berwarna kuning, merah, ataupun ungu. Ini yang mau dicatat dulu. Oke. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. pembahasan kita pada hari ini yaitu dua. Ada struktur dan fungsi daun. Pertama, struktur daun. Nah, bagian-bagian daun yang lengkap itu terdiri dari tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Dan biasanya disebut juga sebagai daun sempurna. Sedangkan daun yang tidak memiliki bagian-bagian tersebut disebut sebagai daun tidak sempurna. Daun juga memiliki urat daun. Nah, fungsi struktur daun. Yang pertama tadi ada helai daun. Helai daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat mengeluarkan oksigen melalui stomata dan mengandung klorofil. Kemudian yang kedua ada tangkai daun. Di sini berfungsi sebagai menahan daun agar tidak jatuh, saluran untuk mengangkat zat hara atau hasil fotosintesis, menghubung pelepah atau batang dengan helai daun. Dan yang ketiga yaitu ada pelepah daun yang berguna sebagai pelindung kuncup yang masih muda, penahan atau penyangga bagi tiap ranting daun. Keempat, ada urat daun. Urat daun ini merupakan susunan pembuluh pengangkut pada daun. Kita lihat contoh-contoh daun yang lengkap yang biasa disebut dengan daun sempurna dan daun apa ayo satunya? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, yang pertama ini ada daun yang memiliki bagian lengkap yaitu daun pisang dan daun bambu. Kedua, yaitu ada daun yang hanya terdiri atas tangkai dan helai daun saja. Contohnya yaitu daun mangga. Ada daun yang hanya terdiri atas pelepah dan helai daun saja. Contohnya daun padi dan daun jagung. Pada tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung daun secara sejajar. Kemudian, tumbuhan dikotil memiliki urat daun yang membentuk jaringan dan urat daun tersebut bercabang-cabang sehingga menjadi percabangan kecil dan membentuk susunan garis atau jalan. Contoh gambarnya seperti yang di samping ya. Nah, yang lurus-lurus ini ya tumbuhan urat daun pada monokotil dan sebelahnya yaitu dikotil. Bedakan urat daunnya yang monokotil ke atas. Beda, Bu. Nah, kemudian ada bentuk daun sendiri beragam-ragam. Biasa disebut 4 jenis, yaitu ada daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Pertama, daun menyirip. Nah, bisa di-zoom ya teman-teman. Bisa di-zoom ya anak-anak. Dilihat daun menyirip. Iya, Bu. Nah, tulang daun tikus ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Sirip-sirip ikan. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini, itu ada tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Dan yang kedua ada menjari. Menjari ini tulang daunnya menjadi seperti bentuk jari-jari kita. Nah, jari-jari manusia. Makanya disebut sebagai daun menjari. Contohnya ini ada tulang daun pepaya, jarak, atau ketela pohon, dan kapas. Kemudian ada melengkung.
Daun melengkung ini, tulang daunnya melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tuh, di atas. Bisa diperhatikan ya, anak-anak. Iya, Nah, Bu. melengkung ini contohnya yaitu daun sirih, gadung, dan genjer. Terus ada daun daun sejajar ini berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap ujung tulang itu, misalnya tulang daun tebu, padi, dan semua jenis tumbuhan itu termasuk. Selain bentuk empat tersebut, daun juga dapat dikatakan sebagai daun tunggal dan daun majemuk, yang berarti daun tunggal merupakan yang tangkai di setiap tangkai. Majemuk yaitu daun beberapa helai di setiap tangkainya, seperti yang di kanan pada gambar yaitu daun tunggal. Sedangkan di kiri yaitu daun majemuk. Terakhir yaitu ada daun. Bagi tumbuhan, daun juga memiliki beberapa kegunaan. Misalnya sebagai tempat pembuatan makanan, pernapasan, dan penguapan. Kemudian ada fungsi daun juga bagi manusia, yaitu bahan dan pengobatan. Untuk pengobatan daun itu biasa digunakan sebagai dapur tumbuhan makanan. Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan atau pemasakan makanan, dan makanan itu dibutuhkan untuk kelangsungan proses dan makan. Kemudian sebagai pemanasan, di permukaan daun terdapat mulut daun yang disebut stomata. Melalui stomata daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses ini menyebabkan kamu merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Yang ketiga, penguapan. Tidak semua air yang serap akar dipakai oleh tumbuhan, karena kelebihan air pada tumbuhan ini menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Jadi, sebagian air yang digunakan dioper ke daun dalam uap air. Pada malam hari, kelebihan air dikeluarkan melalui sel-sel pucuk daun. Nah, proses ini yang disebut sebagai gutasi. Kemudian, bagi manusia, daun berfungsi makanan dan pengobatan. Makanan di sini contohnya seperti daun singkong. Pengobatan daun di sini melalui daun jeruk, jambu biji, rempah-rempah, contohnya daun salam jeruk. Nah, sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Dapat pahami, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Di sini Iya, Bu. punya 5 soal pilihan ganda, 5 esai, dan 5 soal tabel. Sekarang kita jawab bersama-sama 5 soal pilihan ganda terlebih dahulu, dan 5 soal esai juga tabel kalian isi di buku catatan ya. Kemudian difoto dan dikirim ke grup ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, Bu. Yang pertama, pada dasarnya daun berwarna hijau, namun daun juga memiliki warna lain. Di bawah ini yang bukan merupakan warna daun adalah Abu-abu. Abu-abu. Nah, pintar. Lanjut, nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian daun adalah Akar daun. Akar daun. betul sekali. Yang ketiga, daun yang hanya terdiri dari tangkai dan helai daun adalah Daun Daun mangga. benar sekali. Yang keempat, dan di kuartil, urat daun memiliki susunan percabangan seperti jaring. Jaring. jaring.
Bentar. Yang terakhir ya, bagi tumbuhan daun memiliki kegunaan seperti Penguapan. Penguapan. ya. Keren, kalian semua tuh bisa jawab. Yeay. Nah, nanti untuk esai dan tabel tetap dikerjakan, nanti dikirim ke grup ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah berarti semua sudah mampu memahami ya. Sekarang kita simpulkan kembali materi yang sudah dipaparkan Ibu ya, bareng-bareng. Iya, Jadi, Bu. bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang daun pada umumnya berbentuk tipis dan berwarna. Hijau. Namun, daun ada juga yang berwarna kuning, merah, ataupun ungu. Bagian daun terdiri dari tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun, serta memiliki urat daun. Daun yang memiliki struktur lengkap biasa disebut dengan daun, Sempurna. sedangkan yang kurang lengkap disebut sebagai daun. Tidak sempurna. Nah, pada tumbuhan monokotil, urat daun memanjang sejajar, sedangkan pada daun tumbuhan dikotil memiliki bentuk bercabang seperti Jaring. daun pun memiliki 4 bentuk, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Selain itu, bentuk daun juga biasa disebut sebagai daun tunggal dan Majemuk. nah, bagi tumbuhan sendiri, daun memiliki beberapa kegunaan, misalnya sebagai tempat pembuatan makanan, pernapasan, dan penguapan. Adapun fungsi daun bagi hidup manusia sebagai bahan makanan dan Pengobatan. sekian materi dari hari ini. Jangan lupa tugasnya ya, tetap jaga semangat dan jaga kesehatan semuanya. Iya, Bu. Makasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.